Salah satu HP mid-range yang paling gue tunggu-tunggu tahun ini akhirnya nyampe juga di tangan gue, Realme 8 Pro. Gue akan kasih impresi pertama gue khususnya soal kameranya setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Setelah beberapa bulan sepi dan gak ada kabar, akhirnya brand smartphone yang selalu paling ngegas dalam urusan launching produk, yaitu Realme, resmi meluncurkan produk andalan di lini mid-range-nya, yaitu Realme 8 series. Dan yang ada di tangan gue sekarang adalah Realme 8 Pro. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita unboxing tipis-tipis dulu yuk. Ada apa aja di paket pembeliannya. Ini dia. Pertama kita ke bagian desain dulu deh. Satu kata dari gue buat overall design dari Realme 8 Pro ini. Premium. Yang ada di tangan gue ini adalah varian Infinite Black. Dan menurut gue ini cakep banget sih. Realme sendiri menyebut konsep desain ini dengan Infinite Bold Design dengan proses AG Crystal. Di bagian belakang, Realme 8 Pro ini terlihat elegan dengan material berfinishing matte. Dan ini gue suka banget karena berpengaruh banget ke experience penggunaan. Feeling di genggaman tuh enak dan solid banget. Dan yang paling penting buat gue, nggak bakalan kotor karena bekas fingerprint. Selain daripada material finishingnya, feeling enak di genggaman ini juga didukung oleh dimensi body dari Realme 8 Pro yang ringan dan compact banget. Dengan berat hanya 176 gram dan ketebalan hanya 8,1 mm, Realme 8 Pro ini cukup stand out dan anti mainstream dari kebanyakan smartphone saat ini yang rata-rata punya dimensi yang besar dan bobot yang berat. Branding besar berupa tagline Dare to Leap mungkin tidak akan disukai sebagian besar orang. Tapi buat gue pribadi, ini strategi branding yang cukup kuat. Bold, berani, dan dari segi kalimat, tagline Realme Dare to Leap ini juga keren dan inspiratif. So yeah, this is a yes for me. Masih di bagian belakang kita masuk ke desain kamera yang menurut gue terlihat unik dan cukup membedakan dari desain kamera smartphone kebanyakan saat ini. Dengan 4 setup kamera, USP 108 megapiksel quad kamera, flash, dan bump yang masih tergolong tipis, overall desain kamera dari Realme 8 Pro ini masih satu nafas dengan keseluruhan konsep desain dari Realme 8 Pro yang slim dan compact. Oke, setelah ngobrolin soal desain, sekarang kita lihat dulu spesifikasi lengkap dari Realme 8 Pro. Ini dia. Lanjut ke bahasan berikutnya yaitu soal layar. Ini merupakan sektor yang cukup diunggulkan di Realme 8 Pro. 6,4 inch Super AMOLED full screen dengan in-display fingerprint. Kualitasnya gimana? Ya nggak usah tanya lah ya, namanya juga Super AMOLED. Warna yang keluar tuh udah pasti vibrant dengan kontras yang tinggi. Udah pas banget lah buat diajak menikmati berbagai macam sajian entertainment kayak nonton YouTube, streaming film, gaming, atau sesimpel chat dan browsing sosmed. Terus apa lagi? NFC? Oh yes, ada. Soal baterai dan ngecas, tenang. Baterai 4500 mAh dan fitur unggulan dari brand Realme yaitu 50 watt Super Dart Charge yang bisa mengisi baterai sebanyak 50% dalam waktu 17 menit. Itu juga masih ada di Realme 8 Pro ini. Aman lah pokoknya. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama di channel ini yaitu performa kameranya. Kita lihat spesifikasinya dulu deh. Line up kamera dari Realme 8 Pro ini terdiri dari 108 megapiksel ultra quad kamera dengan Samsung HM2 sensor, 8 megapiksel ultra wide angle lens, 2 megapiksel black and white portrait lens, 2 megapiksel macro lens, dan 16 megapiksel selfie portrait. Fun feature seperti tilt shift, time lapse video and photo, dynamic bokeh, dan lain-lain itu juga ada di Realme 8 Pro. Just in case kalian memang menggunakan fitur-fitur kamera tersebut. Sekarang kita masuk ke kualitas kameranya. Gimana impresi pertama gue soal kamera Realme 8 Pro? Well, as expected, bagus dan sama sekali tidak mengecewakan gue. Sekali lagi, kualitas kamera lini mid-range dari Realme benar-benar terbukti.
Hasil fotonya sangat eye pleasing dengan exposure yang tepat dan warna yang akurat. Hijau pada daun dan biru pada langit bisa ditampilkan dengan saturasi yang pas dan tidak terlalu punchy. Dynamic range cukup lebar, di mana pada saat kondisi lighting yang cukup sulit, kamera dari Realme 8 Pro mampu mengatasi dengan baik tanpa ada bagian yang terlihat overexposed atau underexposed. Soal detail gimana? Well, udah cukup sih menurut gue tanpa terlihat over sharpening. Dan beberapa hari nyobain Realme 8 Pro ini, gue pun sempat bawa kameranya untuk gue tes di situasi street fotografi. Dan ternyata gue cukup puas dengan hasilnya, khususnya dengan performa 3 kali zoom kameranya. Ini benar-benar asik banget buat kebutuhan framing dan mengisolasi subjek. Mantap Realme 8 Pro. Oh ya, soal hasil videonya gimana? Berikut beberapa sampel videonya. Ini dia. Oke, ini hasil video dari Realme 8 Pro dengan resolusi 4K 30 fps. Silahkan dilihat resolusi 4K 30 fps. Silahkan dilihat color dan stabilisasinya. 4K 30 fps. Oke, ini masih hasil kamera belakang dari Realme 8 Pro. Dan ini kondisinya adalah ultra steady nyala. Berarti resolusinya di 1080p dan frame rate-nya 60 fps. Ini stabil banget sih kalau gue lihat dari layarnya, viewfinder atau kamera HP-nya ini, karena ultra steady nyala, ya stabil banget. Tapi dicek juga color dan stabilisasinya seperti apa. Tapi nanti kita lihat lagi di monitor gede apakah stabilisasinya cukup stabil atau enggak. Kalau di monitor sangat stabil. Oke, ini menurut gue fitur yang menurut gue keren banget di Realme 8 Pro, yaitu dual view video. Jadi dual view video ini sebenarnya adalah pada saat kita ngerekam itu kamera Realme 8 Pro itu merekam di kamera belakang dan kamera depan secara sekaligus gitu. Jadi bisa kelihatan di sini kamera depannya ya muka gua explaining tentang sesuatu, kamera belakangnya ngambil scenery. Ini gunanya buat apa? Tentu aja kalau kalian mau bikin vlog, misalkan mau bikin vlog ya udah nggak usah edit lagi, tinggal capture aja. Kalian lagi liburan itu langsung capture kamera depan sekaligus kalian mau ngomong apa gitu. Ini keren banget. Jadi tinggal upload aja, ada kamera depan dan kamera belakang, nggak usah ribet edit lagi. So ini fitur dual view video dari Realme 8 Pro, mantap. Oke, ini keren nih. Ini masih dari fiturnya Realme 8 Pro Dual View Video. Salah satu kelebihannya adalah layoutnya bisa diganti-ganti. Nah ini layout yang menurut gue cocok banget buat kalau mau bikin konten interview atau misalkan podcast. Nah ini bisa langsung kayak gini. Misalkan kayak gini nih. Nih di depan gue ada Alma. Misalnya kita interview nih Alma. Hey Alma, how are you? Good, how are you? Fine. What do you think about the weather today? It's pretty nice, but Pretty nice. Hot too. Hot. Yeah. Do you prefer hot or cloudy, just like today? Or you prefer rain? Rain. Rain? Yeah. Why? Because I like playing with water. Oh, you like to play with water. Yeah. Okay. Thank you for the interview. Yeah, Nah, itu dia salah satu fitur dual view video dari Realme 8 Pro yang menurut gue cocok banget buat skenario interview kayak gini. Oke.
Thank you. Intinya beberapa hari gue pakai Realme 8 Pro, gue benar-benar puas dengan hasilnya. Tapi baik lagi, ini baru impresi pertama aja ya. Silakan komen aja kalau kalian mau gue analisa lebih detail lagi soal kameranya. Misalnya, performa RAW-nya gimana, terus hasil di skenario tes lain seperti apa, dan lain-lain. Komen aja, nanti akan gue buat video berikutnya. Kesimpulan, kalau kalian melihat video ini berarti Realme 8 Pro udah resmi diluncurkan di Indonesia. Dan gue yakin banget Realme 8 Pro ini bisa jadi salah satu pilihan paling menarik di antara smartphone mid-range lainnya. Oke, segitu dulu video kali ini. Seperti biasa klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa komen dan share. Follow Instagram gue Tangan Blank. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.